Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saddam Hussein, NPM 5019184, kelas 4E, program studi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari makalah saya, yaitu mahasiswa dapat mendesain dan merancang perencanaan pembelajaran tematik integratif. A. Pengertian pembelajaran tematik integratif. Tematik integratif merupakan salah satu yang dianjurkan dalam implementasi kurikulum 2013 pada semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat satuan dasar SD atau MI sampai dengan sekolah menengah atas SMA atau MA. Pembelajaran tematik merupakan penyederhanaan dari pembelajaran kurikulum KTSP. Penyederhanaan ini dapat dilihat dari penyediaan buku. B. Landasan pembelajaran tematik. Penerapan pembelajaran tematik integratif tidak bisa dipisahkan dari 3 landasan, yaitu filosofis, psikologis, dan yuridis. Menurut Yuryanti, tahun 2014, pembelajaran tematik integratif dipengaruhi oleh 3 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. C. Karakteristik pembelajaran tematik integratif. Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar berdasarkan Kemendikbud tahun 2013, pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berpusat pada anak. Pembelajaran tematik berpusat pada anak (student centered). Yang kedua, memberikan pengalaman langsung pada anak. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung pada peserta didik (direct exposure). Nomor 3, pemisah antara mata pelajaran tidak begitu jelas. Pembelajaran tematik, pemisahan antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel atau luas. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat kebutuhan peserta didik. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. D. Prinsip pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif dalam penerapannya terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Beberapa prinsip yang berkenan dengan tematik integratif sebagai berikut. Yang ke-1, pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual dengan dunia peserta didik dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran tematik integratif perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang mungkin sering terkait. Yang ketiga, pembelajaran tematik integratif tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku, tetapi sebaliknya, pembelajaran tematik integratif harus mendukung pencapaian tujuan utuh pembelajaran yang termuat dari kurikulum. Yang keempat, materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam suatu tema selalu mempertimbangkan karakteristik peserta didik seperti minat, kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal. Yang kelima, materi pelajaran yang dipadukan tidak terlalu dipaksakan. Artinya, materi yang tidak mungkin dipadukan tidak perlu dipadukan. E. Model-model pembelajaran integratif. Berdasarkan pola pengintegrasian tema menurut seorang ahli, Robin Fogarty Trianto, terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran integratif. A. The fragmented model (model tergambarkan). B. The connected model (model terhubung). C. The nested model (model tersarang). D. The sequenced model (model terurut). E. The ascendant model (model terbagi).
F. The webbed model dalam kurung model terjaring. G. The written model dalam kurung model tertali. H. The integrated model dalam kurung model terintegrasi atau terpadu. I. The merged model dalam kurung model terbenam. J. The networked model dalam kurung model jaringan. Dari 10 model pembelajaran tersebut, berdasarkan sifat integratifnya dapat dibedakan menjadi yaitu: yang pertama, model dalam satu desain ilmu yang meliputi model connected dalam kurung keterhubungan dan nested dalam kurung terangkai. 2. Model antar bidang studi yang meliputi model sequenced dalam kurung keterurutan, model share dalam kurung berbagi, model webbed dalam kurung jaring laba-laba, model head dalam kurung bergalur. Yang ketiga, model lintas peserta didik yang meliputi model immersed dan model network. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah SWT. Ampun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.